Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat, pertolongan, pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami dapat lalui semuanya dengan sukacita dan kemenangan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan pengertian supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebosanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Namun yang paling umum adalah terjebak dalam pengalaman yang berulang atau monoton. Kita dapat melihat hal ini hampir di mana saja, mulai dari kegiatan belajar di sekolah, tugas pekerjaan di tempat kerja, menanti di ruang tunggu apotik, atau antri di halte busway. Rutinitas harian paling sering menjadi hal yang membuat kita merasa bosan. Sejak kecil kita sudah memulai rutinitas. Kita ke sekolah setiap hari, belajar, membuat PR, dan setelah itu kita masuk universitas. Rutinitas yang berulang terjadi lagi. Kita membuat tugas, menulis esai, belajar, mengikuti kuliah dan ujian. Lulus dari universitas, kita menjalani rutinitas baru di pekerjaan. Setiap hari kita pergi bekerja dan pulang untuk beristirahat. Saat kita berkeluarga, rutinitas di rumah tangga juga kita lakukan. Kita merawat anak, memasak, membersihkan rumah, menyapu lantai, membuang sampah, dan berbagai kegiatan lainnya yang berulang. Seringkali saudara kita mengira bahwa orang yang traveling terus-menerus tidak akan merasa bosan. Pada kenyataannya, pilot atau pramugari bisa juga merasa bosan karena rutinitasnya yang bepergian terus-menerus. Dan para pelaku perjalanan dengan intensitas perjalanan yang sangat tinggi juga seringkali merasakan kebosanan. Rutinitas apapun dapat membuat kita menjadi jenuh atau bosan dalam menjalaninya. Ketika kita merasa bosan, tentu kita perlu kembali merefresh atau menyegarkan pikiran kita dari kepenatan dan kejenuhan. Kita perlu beristirahat sejenak, melakukan aktivitas baru yang positif, dan kembali memahami tujuan hidup kita melalui rutinitas yang kita kerjakan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan rutinitas dalam hidup, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 ini tertulis, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ketika kita menjalani rutinitas, mungkin ada saat di mana kita merasa ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, yang berlawanan dengan norma-norma kebenaran. Misalnya saat merawat anak, kita bisa saja menjadi marah karena merasa capek dalam menjalani rutinitas itu. Atau saat kita ada di kantor, kita merasa kesal dengan sikap atau perlakuan dari rekan atau pimpinan perusahaan. Saat di rumah, ketika menjalani rutinitas, misalnya mencuci piring, kita bisa saja merasa marah dengan piring yang bertumpuk. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, dalam semua rutinitas kita itu, mari kita ingat firman Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan biarkan kebosanan membuat kita memilih untuk melakukan dosa atau kesalahan. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Jangan jenuh untuk hidup dalam kebenaran dan berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu menguatkan hati dan memotivasi diri kita dengan firman Tuhan untuk terus setia
dan tekun dalam melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 tertulis, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kejenuhan atau kebosanan dapat melemahkan kerajinan kita. Kita yang tadinya rajin berdoa bisa menjadi malas karena merasa bosan berdoa terus untuk sesuatu yang belum ada perubahan. Kita yang tadinya rajin melayani Tuhan di gereja menjadi malas karena bosan dengan rutinitas pelayanan. Kita yang tadinya rajin bekerja menjadi bosan karena malas dengan kegiatan usaha dan pekerjaan kita. Tapi mari saudara, kembali saat ini kita diingatkan untuk kita tidak berkurang dalam kerajinan kita. Seluruh kehidupan kita merupakan pelayanan kepada Tuhan. Karena itu saudara, dalam rutinitas kita apapun itu, apakah di rumah tangga, di keluarga kita, di sekolah, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dan dalam berbagai hal, jangan pernah bosan untuk berbuat apa yang baik. Janganlah kerajinan kita menurun, tetaplah berkobar-kobar dalam roh dan semangat untuk melayani Tuhan dalam segala tugas dan aktivitas kita, dalam rutinitas kita, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menyegarkan kami, memberikan kami sukacita dan kekuatan, mengajar kami untuk kami tidak pernah bosan-bosan untuk melakukan apa yang baik, untuk hidup dalam kebenaran, terus rajin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, melalui segala rutinitas yang kami lakukan, tugas-tugas, aktivitas, pekerjaan, dan semua kegiatan kami setiap hari. Kami menyadari bahwa seluruh hidup kami adalah pelayanan kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami senantiasa tekun, tetap setia, tidak pernah bosan, tidak pernah jemu untuk melakukan kebaikan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kami pengertian untuk kami semakin mengenal dan memahami akan kehendak-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Berikan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Kami menyerahkan segala rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Setiap harapan dan doa kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, memelihara dan menuntun kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.